Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta menarik dari Songko Recha. Kira-kira fakta menarik apa ya yang terkandung di balik songkok khas orang Bone ini? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia fakta menarik dari Songko Recha. Nomor 1. Bahan dasar Songko Recha. Songko Recha sendiri dibuat menggunakan daun lontar yang ditumbuk, atau kalau dalam bahasa Bugis bisa disebut dengan direca atau ureca. Itulah mengapa nama songko ini bernama Songko Recha. Daun lontar yang dipukul-pukul ini nantinya akan menghasilkan serat yang berwarna putih, yang kemudian akan didiamkan selama 2-3 jam hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Serat-serat tersebut disebut juga dengan istilah ureca. Untuk mengubah menjadi hitam, maka biasanya serat tersebut akan direndam di dalam lumpur selama beberapa hari. Serat tersebut terbagi dua, ada yang halus dan ada yang kasar. Keduanya, baik halus maupun kasar, masing-masing digunakan tergantung pada tipe songkok yang akan dibuat. Bisa menggunakan serat halus, serta bisa pula menggunakan serat yang kasar. Untuk menganyam serat tersebut menjadi songkok sendiri, maka digunakanlah sebuah alat yang disebut asareng. Nomor 2. Sejarah Songko Recha. Songko Recha sendiri dikenal memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya, songkok ini mulai dikenal luas ketika Raja Bone ke-15, yakni Arung Palaka, menyerang Tanah Toraja di tahun 1683. Pada masa itu, laskar kerajaan Bone pimpinan Arung Palaka selalu menggunakan sarung yang diikatkan ke pinggang. Sedangkan laskar Tator pun juga memiliki kebiasaan yang sama, hanya saja sarung mereka ditaruh di leher, seperti tas salempang. Nah, pada masa itu, pertempuran sering terjadi di malam hari, di mana tentu kedua belah pihak sulit untuk membedakan satu sama lain, mana kawan dan mana lawan. Apalagi keduanya mempunyai ciri khas yang sama, yakni sama-sama menggunakan sarung. Alhasil, Arung Palaka pun memerintahkan pasukannya untuk mengenakan songkok di kepala mereka sebagai pembeda, dan songkok itulah yang kemudian dikenal dengan Songko Recha. Nomor 3. Nama lain dari Songko Recha. Tahukah kalian kalau Songko Recha ini memiliki nama lain seperti Songkok Pak Miring, Songkok Guru, hingga Songkok Tobone? Rupanya ada alasan lain di balik penamaan ini. Adalah Lama Panyuki, seorang pahlawan nasional sekaligus Raja Bone ke-32, yang pertama kali memperkenalkan istilah Songkok Pak Miring, di mana Pamiring di sini berarti pinggiran emas, sebagaimana yang dapat kita lihat pada Songko Recha di masa ini. Pinggiran emas ini melambangkan derajat dan kebangsawanan seseorang. Biasanya, semakin banyak pinggiran emas di songkoknya, maka semakin tinggi pula derajat kebangsawanan orang tersebut. Pada masa ini juga, orang yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk menggunakan songkok ini. Di masa ini, Songko Recha telah dianggap sebagai identitas dari bangsawan Bone. Meski demikian, Lama Panyuki kemudian menegaskan bahwa hanya dua kerajaan yang bisa memakai Songko Recha atau Pak Miring ini, yaitu kerajaan Bone dan Goa. Di Goa sendiri, kemudian Songko Recha ini disebut juga dengan Songko Guru. Dan buat informasi saja bahwa harga Songko Recha ini termasuk mahal, bisa mencapai Rp200.000 per buah, dan yang termahal bisa mencapai 80 juta rupiah. Tentunya ada harga, ada kualitas. Nomor 4. Songko Recha setelah zaman kerajaan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa setelah kerajaan Bone resmi bergabung ke dalam Republik Indonesia, maka status kebangsawanan seseorang perlahan-lahan mulai tergerus zaman.
Orang-orang berstatus bangsawan tidak lagi punya kuasa yang besar seperti zaman dulu. Zaman demokrasi menjadikan semua orang setara sebagai warga Indonesia dan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara. Pun halnya dengan Songkorecha yang dulunya hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, perlahan-lahan mulai menghilang. Kini, siapapun boleh menggunakan Songkorecha tersebut, mau dia orang Bone atau bukan. Mau dia orang luar negeri pun bisa menggunakan songko kebanggaan Bone tersebut. Jadi sekarang ini siapapun bisa mengenakan songko tersebut, ya, seperti zaman kerajaan dulu, di mana pada zaman kerajaan itu hanya orang-orang bangsawan saja yang boleh memakai songko tersebut. Nomor 5. Warisan budaya. Songko Bone sendiri telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan tersebut terlaksana pada tahun 2018 silam. Dan Songkorecha ini juga telah mendapat sertifikat langsung dari Kemendikbud Republik Indonesia. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Songkorecha ini kini telah bertransformasi menjadi identitas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Dan tentu saja sebagai generasi yang ada di masa ini, maka Songkorecha ini harus selalu kita lestarikan dan perkenalkan kepada masyarakat di luar Sulawesi dan Indonesia, agar songko khas ini bisa terus eksis dan dikenal luas di masyarakat tentunya. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana fakta menarik dari Songkorecha ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain soal ini atau punya komentar mengenai video ini? Silahkan teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, dan subscribe juga ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.